Shalom, perkenalkan nama saya Finisya Febiana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan hukum adat, yaitu tentang hukum perorangan. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Di dalam hukum adat itu mengenal dua subjek. Yang pertama itu manusia, dan kedua itu adalah badan hukum sebagai subjek hukum. Yang pertama kita akan masuk ke materi, yaitu yang manusia. Di dalam hukum adat mengakui bahwa setiap manusia memiliki wewenang hukum yang sama. Namun jika kita lihat pada beberapa daerah tertentu memiliki pengecualian, contohnya seperti yang terjadi di Jawa Tengah, di mana jabatan kades hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki. Jojo Giono memakai istilah kecakapan berhak atau kecakapan bertindak. Dan menurut hukum adat, hanya orang-orang dewasa yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan dalam hukum adat itu sendiri, ukuran dewasa tidak dilihat dari umur tetapi pada kenyataan-kenyataan tertentu. Ciri orang dewasa menurut Supomo. Yang pertama disebut kuat gawe atau mampu bekerja sendiri. Yang kedua, cakap mengurus harta benda atau keperluannya sendiri. Yang ketiga, dapat hidup mandiri, tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Di Jawa, orang dianggap dewasa ketika ia sudah berkeluarga. Dan khusus bagi wanita, menurut pengadilan tinggi, seorang wanita dianggap cakap bila mampu menyatakan dirinya sebagai orang yang berumur 15 tahun, kemudian yang kedua masak untuk hidup sebagai istri, kemudian yang ketiga mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Keputusan pengadilan tinggi ini menunjukkan dua macam kriteria, yaitu kriteria barat dan juga kriteria adat yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat mengenai kriteria dewasa. Ada dua macam badan hukum sebagai subjek. Yang pertama disebut sebagai badan hukum publik dan yang kedua disebut badan hukum privat. Badan hukum publik. Badan hukum publik ini merupakan sebuah subjek hukum yang diciptakan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan bersama dalam kegiatan yang bersama. Dan yang kedua ada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya masyarakat hukum adat seperti dusun, marga, dan sebagainya. Dalam masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kesatuan penguasa yang memiliki kekayaan tersendiri berupa benda material ataupun imaterial yang diurus oleh pengurus dan dipimpin oleh kepala desa. Dan dengan demikian badan hukum mempunyai tiga komponen. Yang pertama pemimpin, yang kedua harta dan kekayaan sendiri, dan yang ketiga wilayah tertentu. Badan hukum privat. Dalam badan hukum privat ini ada yang disebut dengan wakaf, di mana wakaf ini merupakan suatu lembaga yang lembaga tersebut mengurus harta kekayaan yang diberikan oleh seorang pemilik yang diserahkan kepada masyarakat untuk dipakai bagi kepentingan umum. Yang biasanya wakaf ini berhubungan dengan bidang keagamaan. Dan di dalam hukum adat itu ada dua jenis wakaf. Yang pertama itu wakaf, yaitu ketika ada orang yang mencadangkan pekarangan atau tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid atau langgar. Kemudian yang kedua, menentukan sebagian harta benda yang dimiliki tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya. Yang kedua, yayasan. Yayasan ini adalah badan hukum yang dibentuk dalam melakukan kegiatan di bidang sosial yang dibentuk sesuai dengan akta pembentukan. Contohnya yayasan pendidikan atau yayasan yang bergerak di bidang sosial. Yang terakhir atau yang disebut dengan koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum organisasi yang alasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Jadi, berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, dapat kita lihat bersama bahwa hukum perorangan yang berlaku di Indonesia ini masih menganut dua sumber, yaitu hukum adat Indonesia dan juga hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan lebih untuk menggali sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum nasional yang lebih baik. Demikian pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.